Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mempresentasikan proposal penelitian yang telah kami buat untuk anggota kelompok kita sendiri, yaitu pertama Muhammad Adi Gunawan, yang kedua Muhammad Ali Ridho, dan yang terakhir Muhammad Irfan Sabana. Untuk selanjutnya, mari kita menuju penjelasan mengenai penelitian ini. Di slide ini yaitu menjelaskan apa ringkasan proposal. Nah, apa sih ringkasan proposal itu? Ringkasan proposal yaitu penjelasan yang mencakup seluruh penjelasan dari proposal ini menjadi singkat, padat, dan jelas mengenai penelitian ini. Nah, di slide ketiga ini ada daftar isi di mana penjelasan-penjelasan yang akan diterangkan. Untuk slide ini yaitu ada latar belakang. Nah, untuk latar belakang ini merupakan penjelasan tentang penelitian ini. Nah, yang dimana lampu berbasis Android ini sendiri dirancang dengan tujuan untuk membuat simulasi dari rangkaian yang umumnya elektronika pada rumah tangga dikendalikan secara manual. Contohnya pada lampu. Lampu sangatlah penting untuk penerangan di dalam ataupun luar rumah. Jika sang pemilik rumah sangat sibuk dengan kegiatan di luar rumah, contohnya seperti kerja dan lain-lain, dan untuk mempermudah dalam mematikan dan menghidupkannya, maka diperlukan yang namanya sistem pengendalian lampu berbasis Android ini yang akan dihubungkan dengan Bluetooth HC05 pada Android sebagai perangkat aplikasinya. Nah, slide selanjutnya. Di slide ini ada rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang terkait di penelitian atau topik yang dibahas. Untuk pertanyaan tersebut yaitu berisi tentang permasalahan yang akan dipecahkan. Untuk yang pertama yaitu bagaimana membuat suatu sistem kendali lampu rumah secara otomatis. Yang kedua, bagaimana merancang software pengendali peralatan listrik rumah tangga menggunakan Bluetooth. Yang ketiga, bagaimana untuk kerja pengendali peralatan listrik rumah tangga menggunakan Bluetooth berbasis Android. Nah, dari ketiga pertanyaan ini akan dipecahkan pada penjelasan di slide selanjutnya. Di slide ini ada yang namanya hasil dari pelaksanaan proyek penelitian ini akan membawa manfaat yang tentunya akan membawa dampak positif bagi penggunanya. Apa sih manfaatnya? Yang pertama yaitu mewujudkan harapan para pemuda milenial yang cenderung suka barang-barang instan, mudah dan cepat. Dan yang kedua, mewujudkan harapan para penyandang cacat fisik dan orang tua yang susah untuk berdiri, sehingga memudahkan untuk menghidupkan dan mematikan lampu tanpa menekan tombol saklar. Untuk ditinjau dari manfaat praktisnya, manfaatnya yaitu yang pertama untuk universitas. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebagai bahan referensi dan memberikan informasi serta data-data yang dibutuhkan. Dan yang kedua, untuk peneliti sendiri. Penelitian ini diharapkan menjadi ilmu pengetahuan yang dapat menambah wawasan penelitian dalam bidang teknologi, khususnya dalam merancang alat pengendali lampu. Ya, kita ke slide selanjutnya. Di slide ketujuh ini yaitu di mana ada penelitian terkait. Apa sih penelitian terkait itu? Penelitian terkait merupakan mencari sumber referensi melalui media internet sebagai acuan kita untuk membuat proyek ini. Dan di sini ada beberapa referensi sebagai acuan kami dalam penelitian ini. Nah, di slide selanjutnya ini ada yang namanya landasan teori. Apa sih landasan teori tersebut? Nah, untuk landasan teori sendiri merupakan seperangkat definisi, konsep, proposisi yang telah disusun rapi dalam sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian. Landasan teori ini akan menjadi dasar yang kuat dalam penelitian yang akan dilakukan. Nah, di sini landasan teorinya akan menjelaskan yang pertama Arduino dan yang kedua Bluetooth HC05. Nah, yang pertama Arduino Uno
merupakan papan sirkuit yang berlandasan microcontroller ATmega 328. Yang kedua, modul Bluetooth HC05 yang akan disambungkan melalui handphone kita nantinya sebagai alat pengendali. Kita menuju slide selanjutnya. Di slide selanjutnya itu ada metode pelaksanaan proyek penelitian. Nah, di metode pelaksanaan proyek penelitian ini di mana akan melalui dua tahapan proses, dan yang pertama yaitu tahap studi pendahuluan. Tahap studi pendahuluan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah yang ada dan dapat menganalisa masalah tersebut sehingga masalah dapat terpecahkan. Dan yang kedua yaitu tahap pembuatan alat, yang dimana tahapan ini akan dibuat alatnya. Oke. Nah, di slide ini ada jadwal kegiatan di mana kita akan melakukannya selama 10 hari dimulai dari membeli komponen sampai melakukan percobaannya. Nah, di slide terakhir ini ada daftar pustaka, yang dimana sebagai sumber kita mencari referensi seperti jurnal, laporan, skripsi, dan yang lain-lain. Dan kita mencarinya di media internet seperti Google Scholar, dan lain-lain. Saya rasa sudah cukup penjelasan mengenai penelitian ini. Jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.